Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa dengan channel saya Om Review. Kita akan melakukan unboxing. Hari ini saya dapat 3 kiriman paket. Jadi ini unboxing saya yang kedua untuk hari ini. Oke, barang yang kedua ini datang dari Tokopedia. Saya beli cooler atau heatsink merek LCY H120D yang cukup ngehits beberapa waktu yang lalu karena udah mengusung warna-warna RGB kayak odong-odong. Ya meskipun RGB-nya belum bisa disetting-setting, tapi cukup lumayan lah untuk PC saya yang udah mulai jadul, yang saya rakit dari mulai tahun 2013. Sambil unboxing saya akan jelaskan. Oke, saya beli heatsink ini tujuannya karena ingin melakukan upgrade prosesor saya yang awalnya dari Core i3 tipe 4130, kan saya upgrade menjadi Core i5 4670K. Nah, kenapa saya upgrade ke 4670K seri unlock dari Intel? Karena daripada saya upgrade ke seri Intel Kaby Lake, budgetnya sangat over, mengingat saya sudah mulai berkeluarga, menjadi. Jadi saya harus memikirkan yang value money, best deal. Saya akan mencoba apakah worth it. Intel Haswell 4670K dengan harga 1 juta di tahun 2020 tentunya harus ditunjang dengan heatsink atau cooler yang cukup mumpuni. Kita buka, kelihatan LCY H120D. Wih, masih segel. Mantap, warnanya bling bling. Kurang lebih nanti warna nyalanya kayak gini ya guys. Ini di sini kelihatan ada 6 pipa yang direct touch ke CPU-nya, 1 2 3 4 5 6. Oke, fitur unggulannya dijelaskan di dusnya ada 6 U-shape head pipes, kemudian dual 120 mm fans, copper base, artinya ini dari tembaga, universal platform support. Hampir semua CPU mendukung untuk heatsink ini ya guys, artinya contohnya dari mulai LGA 775, ini udah lumayan jadul, dari saya mulai main CPU Core 2 Duo E4500, saya pernah overclock juga. Ini 115X, ini tandanya bisa 1 bisa 0. Intinya seri inilah bisa, contohnya itu buat Intel Haswell atau mungkin Ivy Bridge, Kaby Lake, sebagian juga ada yang pakai ini. Dan yang 1366 ini saya kurang paham. Yang 2011 ini Intel yang terbaru, yang Comet Lake generasi ke-10, makanya isunya pakai soket 2011. Kemudian untuk AMD bisa untuk semua tipe AMD. Saya dulu pernah pakai yang AM3, ini Phenom 2X4 955, saya pernah overclock juga. Tentunya dengan heatsink yang enggak bawaan pabrik pastinya. Oke, di sini masih dapat kita jumpai spesifikasi produknya, yaitu produk dimension, ukurannya 123 mili x 154 x 106,
123 itu dari sisi sininya fan-nya. Kemudian tinggi heatsinknya ini dari bawah ke atas ini sekitar 15 cm lebih sedikit, kemudian 106 lebarnya ini ke sini 10 cm lebih sedikit. Oke, heatsink dimension, heatsinknya aja berarti tanpa kipas ya guys, berarti antara dari sini ke sini ukurannya 154 123 kali 58. Beratnya juga lumayan, ini setengah kilo dari sini. Pipenya 6 mili, 6 buah seperti ini tadi. Ukurannya berarti per pipanya ada 6 mili kali 6. Dia menunjukkan arusnya DC 12 volt. Fan rate 0,15 sampai 0,3 ampere. Buatnya cukup sedikit. Kemudian untuk RPM nya sendiri ini lumayan kenceng, ini antara 800 sampai 2000 RPM. Untuk fan airflow nya ini saya kurang paham ya satuannya, saya belum pernah baca soal ini. Untuk durabilitasnya dari klaim pabriknya mencapai 40.000 jam. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan penggunaan agen-agen serianya. Bisa nyampe per hari itu berapa, atau mungkin tiap hari nyala kah, atau per hari nyala 4 jam atau 3 jam, menyesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dihitung sendiri perkiraan usia pemakaiannya berapa tahun. Oke, kita buka. Ini masih segel ya. Oke, akan saya jelaskan yang tadi, yang overclock prosesor Intel Haswell seri 4670K. Nah, kalau di web sendiri saya pernah bandingkan Intel 4670K itu jika di overclock akan sangat mudah berjalan di 4,5 GHz atau 4500 MHz. Ini untuk box yang pertama kita bisa menemukan apa ini? Dapat bracket-bracketnya. Ini untuk AMD sepertinya. Untuk AMD. Ini dua bracket ini untuk Intel. Bisa dilihat. Dicoba punya saya yang mana. Packagingnya ternyata kurang rapi ya, kocar kacir. Duh, kok nggak dimasukin ke plastik clip? Ini bisa bahaya kalau ada yang kurang. Nih, ada yang jatuh di boxnya juga nih. Yes. Ada yang nyelip kayak gini. Ada kitab sucinya. Nanti aja dipakai kalau mau rakit. Oke, yang nanti unit utamanya guys. Wow, udah kosong. Tuh packagingnya lumayan ya, terlindung dari guncangan. Ya. Dari pipanya sendiri masih baru, saya ada segel plastiknya, kelihatan. Jangan lupain nanti dikelupas dulu kan, jangan asal tancap aja.
Sebelumnya ini ternyata dapat thermal paste. Tadi udah terlanjur beli thermal paste di luar sih, tapi lumayan lah, jaga-jaga. Widih, nanti nyalanya di bagian sini. Ini colokan fan-nya ada 2 ya, bisa langsung dicolokin di motherboard, jadi nanti bisa dikontrol via motherboard juga. Kalau yang ini kalau yang motherboardnya cuman ada 1 colokan, nanti bisa dipasang secara paralel di sini, dicolokin ke PSU langsung. Untuk arah anginnya yang ini berarti arah mendorongnya ke sebelah sana. Ini arah masuk dari sini, keluarnya ke sini. Jadi bisa menyesuaikan alur udara yang disetting sama PC Agen masing-masing. Oke, cukup untuk unboxing kali ini. Untuk review selanjutnya nanti menyambung seri overclock dari prosesor Intel 4670K menggunakan heatsink ini. Oh iya, saya tidak berani menggunakan heatsink bawaan karena prosesor saya beli second, cuman ada garansi personal 3 hari. Jadi saya tidak akan melakukan perbandingan antara heatsink bawaan dengan heatsink ini. Ambil aman aja guys, soalnya barang bekas nggak ada garansi. Toh juga kalau ada garansi pun main overclock, kalau ketahuan kerusakannya akibat overclock, garansinya angus. Jadi main aman aja. Nanti kita uji berapa suhunya jika overclock saya berhasil. Oh ya, mengingat prosesor saya ini kan udah unlock nanti, tapi motherboard yang saya gunakan hanya menggunakan chipset B85 G43. Katanya sih dari MSI bisa dilakukan overclock, tapi kalau dari Intel ini sih ilegal. Yang cuman bisa melakukan overclock hanya chipset Intel seri Z. Lihat, ini prosesornya masih pakai Core i3 4130. Dulu saya upgrade ini dari Phenom 2 X4 955BE ke prosesor ini karena lebih hemat daya dan performanya sedikit lebih baik dari Phenom 2 X4 yang sudah saya overclock 4 GHz. Oke, cukup sekian. Terima kasih.